Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng asanipun para sesepuh, para sesepuh ingkang hormati, Bapak-bapak ingkang mulya, alhamdulillah kita saged nglajengaken anggen kita sinau sesarengan sinau akhlak. Akhlak adalah buah dari sajaratan thayyibatan. Ibrahim surah 24. Imannya itu akar, kemudian batang tubuh, dahan, ranting daun itu Islamnya. Kemudian akhlak adalah tuti ukulaha kulafinin bi'idni rabbiyah, adalah buahnya. Sekarang sampai dengan halaman 43 Bapak. Halaman 43 masih melanjutkan akhlak yang dalam hal ini roja atau harap. Di rumah Bapak Haji Awaludin dulu sudah kita bahas ayat Al-Baqarah 218, kemudian sekarang profesor kita mengutip hadis rawahu Imam Tirmidzi halaman 42, halaman 43. Qala Allah Ta'ala, ya bina Adam, innaka mata'awtani wa rajawtani wa fartulaka ala makana minka wala ubali. Ya bina Adam, la balawat dunubaka ananas samani thummastaghfartani wa fartulaka. Ya bina Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqaitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu, dan aku tiada akan peduli. Wahai Bani Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi awan, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku. Diulangi. Kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak-bapak yang saya hormati, ini kabar gembira harus menjadi rojak harapan kita kepada Allah. Yang perlu kita cermati, yang namanya setan itu selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kalau kita tidak pahami betul, ini berbahaya. Allah menawarkan ampunan yang sedemikian rupa. Aku tidak peduli, kata Allah. Tetapi setan itu selalu membisikkan di dada kita tentang masa lalu kita. Semua orang tidak ada yang tidak punya masa lalu. Sehingga kalau orang terjebak di sini, orang ini terus menjadi yang berokok, putus asa dan suudzon kepada Allah. Dikon ngopo-ngopo ragu mbok ngisi pidato aku yo kes dosa yo.
Ojo aku bari mulang-mulang TPA aku ini kok ngomongin ngerti aku ini siapa tuh orang TPA. Akhirnya dia tidak berani berbuat kebaikan. Ini setan. Dan itu untuk menghilangkan ternyata juga tidak mudah. Untuk menghilangkan luas besok binas. Sehingga dipengimami rumah soke dosa, penulah rumah soke dosa, si kuntum rumah soke dosa. Nah akhirnya ya dakwah ini nanti akan terhambat. Satu. Yang kedua, kalau kita sadar dengan dosa-dosa kita, itu memang takdir Allah. Takdir itu tahunya ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya qadha, pertemuan Allah. Tetapi jadinya takdir itu ketika sudah terjadi. Kenapa Allah menghendaki orang ini berbuat dosa? Karena agar orang itu ya minimal tahu diri lah, meskipun tidak boleh berlarut-larut tadi merasa bahwa kita sebaik apapun kita punya masa lalu, punya kesalahan, sehingga tidak merasa hero, tidak merasa hebat. Tetapi dengan catatan tidak boleh larut oleh tipu daya setan seperti yang disebutkan tadi. Sehingga ampunan Allah ini tidak ada batasnya. Nanti bisa dirujuk surat 39 ayat 53 yang intinya adalah yaghfiru dzunuba jami'a innallaha yaghfiru dzunuba jami'a la ta'asur min rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa. Kemarin sudah kita angkat pada pertemuan yang lalu itu. Surat Az-Zumar 53 lalu ya. Tolong dicek kalau salah. Yang ingin kita perdalam kali ini adalah lau ataitani bi qurabil ardi, kalau kalian datang kepadamu dengan membawa dosa sepenuh bumi kotoya, tsumma laqaitani, kemudian kamu menemui aku, la tusriku bi syai'an, tidak menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu apapun, aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi bulan. Ini kata kuncinya untuk tidak latusrik, kalian tidak menyekutukan aku. Kami rujuk kepada pendapat Imam Ibnu Qayyim tentang kemusyrikan ini. Wa dzhabal allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah ila nasirka nau'ani. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan syirik ada dua macam. Satu akbar, syirik besar, yang kedua asghar, syirik kecil. An-nau'ul awalu asyirul akbar, yang pertama syirik besar. Asyirul akbari la yaghfirullahu illa bitaubati, syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Jadi masih ada ampunan Allah, syaratnya dengan taubat. Kalau dosa-dosa yang lain itu kan ada yang diampuni dengan wudhu, dengan sholat ini, sholat itu, dengan sedekah. Itu yang dosa-dosa kecil misalnya. Wa sahibuhu an laqiyallaha bihi fa huwa khalidun finnari abadal abidina wa daharat dahirina. Pelakunya nanti ketika dia bertemu dengan Allah atau meninggal, dia akan kekal abadi selamanya finnari, di neraka. Dalilnya surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha satune Allah la ora yaghfiru ngapura ayyushraka ing yen to yushraka menyepurake bihi kelawan barang wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman kepada siapapun yasa'u yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa syirkul akbar, syirik akbar itu anwa'uhu katsiratun warnane akeh. Mudaroha ala arba'ati anwa'in, underane ada di 4 macam. Syirik akbar itu banyak, tetapi garis besarnya ada 4 macam. An-naw'ul awalu, an-naw'u macam al-walu kang nomor 1, syirkut dakwah, syirik dalam berdoa. An-naw'u tsani syirkun niyah wal iradah wal qasdu, syirik di dalam niat. Niat itu bisa terjerumus kepada kemusyrikan. Wa syirkul iradah, syirik tujuan, menetapkan tujuan. Wal qasdu, dan syirik di dalam mempunyai keinginan. Yang nomor 2. Wa na'usalisu sing nomor 3, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Taat kepada Allah juga bisa terjerumus kepada kemusyrikan. Wa na'ur rabi'u, syirik yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik dalam bercinta, di dalam mencintai. Syirik yang pertama, syirik di dalam berdoa. Dalilnya adalah surat Al-Ankabut surat 29 ayat 65, fa idza raqibu fil fulki ta'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusrifun. Fa'idha famongko idha tatkalani raqibu podo nunggang fil fulki ing perahu, ta'alullaha dewene ndonga marang Allah mukhlisina lahuddin, dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dengan lahuddin meluruskan agamanya. Falama famongko tatkalani najja nyelametake ingsun hum ing wong mau ilal bari marang daratan, idza hum yusrikun, tiba-tiba dia menyekutukan Allah. Dan kadang-kadang itu tidak sengaja. Ketika di lautan begitu dasarnya, kena wis daratan, alhamdulillah tujek nen sopire iki ya ini. Nek sopir rampok. Ini kan katanya kan biasa itu. Itulah benernya yang tujek nen sopire itu luar biasa. Wah, sampai ini top tenan Mas. Nah, ini ngetopnya orang di samping Allah. Ketika di dalam keadaan bahaya, itu orang dulu. Jadi dalam keadaan bahaya itu dia mengisahkan Allah, tetapi kalau longgar dia menyekutukan Allah. Kata para ulama itu sekarang itu ya longgar ya menyekutukan Allah, sempit juga menyekutukan Allah. Itu kualitas keimanan orang dulu dengan orang sekarang ini. Jadi memang syirik itu dasarnya luar biasa untuk merusak akidah kita, dan dia adalah salah satu alat atau jebakan dari alladzi yuwaswisu tadi, setan yang selalu mengincar, karena hati kita itu adalah target dari setan untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan iman kita. Kita baca selintas saja. Wana utani warna sing nomor 2, syirkun niyah wal iradah wal qasdu, syirik di dalam niat, di dalam bertujuan, dan dalam mempunyai qasdu, target, rencana, dan sebagainya. Dalilnya surat Hud ayat 15-16. Mangkana yuridul hayata dunya, man sopone wong kana kang ana sapa wong yuridu, ini iradah tadi, sirkul iradah, aroda yuridu, kepingin, menginginkan atau bercita-cita atau mentargetkan al hayata dunya, orang yang hidupnya targetnya untuk sukses duniawi, wazinataha, dan segala pernik-perniknya, segala perhiasannya, nuwafi ingsun lengkapi ilaihim marang wong mau a'malahum ing pira-pira ngamale wong mau fiha ing alam dunya.
Wahum lan dhewekne dia ing alam dunya layu kosun ora dirugeke sithik-sithik. Ketika orang itu obsesinya, targetnya duniawi, Allah akan menyempurnakan target duniawinya itu. Jadi dunia itu segala-galanya. Saya kadang-kadang berpikir ya orang Islam ya gini tuh kok waktu kecil ya. Ya orang kafir kok. Soalnya dia tentunya segala kemampuan dikerahkan awet dikira. Tenangan ya di nek lelu, arep kafir ya di. Terus jadi orang Islam mukmin kok ya boten. Jadi ini nanggung. Apabila jadi sisa nongkrong. Orang-orang kafir kan suksesnya kan luar biasa karena memang targetnya dunia murni. Semuanya memang dia tidak dikasih aturan oleh Allah. Semuanya berhasil dengan menggiurkan sedangkan awake dhewe ya ayo golek ngoyo-ngoyo tuh kan ngaji. Ngoyo-ngoyo nggo korban. Dan orang kafir juga begitu, Pak. Insting sayang ya, kita para penguasa Indonesia ini kalau wedi kita ini ngono-ngono. Sing aku Islam ning jane ora Islam. Wong Islam ki nyebuli. Nek melarat-melarat, nyambut gawe seragam-seragam nek duit tinggo. Lu ibadah, nggo sedekah, nggo korban. Kapan wis suwi? Angel jak maju ki wong Islam. Ini angen-angen saya apa yang ngono to pikiran mereka itu. Sehingga ini kan negeri kita kan akan dibikin negara yang pokoknya dunianya luar biasa. Jalan tol luar biasa. Kereta cepat, kemudian nanti akan dibikin seperti Singapura. Jadi untuk melihat dunia gue sisan loh, orang nanggung seperti ini. Mudah-mudahan salah ini angan-angan saya ini. Lanjut. Ulaika mereka itulah alladzina wong-wong kang laisa ora lahum kedhe mau fil akhirati ing akhirat ilan naru kejaba neraka wa habita lan musnah masonau barang kang diusahake fiha ing alam dunya wa batilun fiha ing akhirat wa batilun lan batal makanu ya maluna perbuatan mereka, amal mereka batal. Jadi karena targetnya dunia oleh Allah disempurnakan. Itulah Allah yang maha adil. Maka kadang-kadang ada orang yang bertanya, murah, misalnya itu adil. Masa orang kafir ini gawe jalan tol, gawe motor mabur, iso nggo nyamokan. Nulungi wong Islam. Lah kok ning neraka iki piye to kuwi wong kena nulungi wong pirang-pirang wong Islam. Jawabannya, mereka targetnya duniawi dan Allah sudah melengkapinya. Maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Di neraka sudah tidak punya apa-apa kecuali nar karena pahalanya, balasannya sudah dikenceng oleh Allah ketika di dunia. Amalnya batal selagi dia berbuat amal yang sebanyak apapun di dunia. Oleh karena itu bapak-bapak yang saya hormati, ini harus kita cermati. Kadang-kadang kita sendiri atau mungkin masyarakat itu agak gampang untuk berislam. Aku ibadah yang orang suke-suke, mungkin aku ibadah ya malah ngawu-ngawu. Nah, kalau kita tidak pandai menjelaskan, mereka juga meyakini akan opini seperti ini, sehingga mereka terjerumus kepada kemusyrikan tanpa disadari. Anak usalis yang nomor 3, buhaya ta'atul akhbari wa rubani fi maksiatillah. Mereka taat kepada akhbar, kepada pendeta dan rohib, kepada pastor, kepada dalam tanda kutip ya, pada kiai, pada wali dan sebagainya. Ketaatan mereka mengumpuli ketaatan kepada Allah. Dalilnya surat Taubah, surat Baroah ayat 21. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min duninnas. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka arbaban, roh Tuhan min dunillahi selain Allah.
Wal Masih bin Maryam, juga Isa bin Maryam itu juga dijadikan Tuhan oleh mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Walan ma ora umiru diperintah, mereka tidak diperintah illa kecuali li supaya ya butuh ngibadah nyembah ilahan ilah wahidun, ilahan wahidan, ilah yang satu. Surat At-Taubah Ayat ayatnya 31 atau 21 mungkin. kalau 31 berarti Ini 31 Pak, 31. begitu kan cilik nih. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali dia, subhanahu maha suci Allah, amma sangka perkara yusrikuna yang mereka sekutukan. Allah suci, tidak pantas memiliki sifat-sifat seperti itu. Bapak-bapak saya hormati, ada wahidun, ada ahad, ilahan wahidan, ilah yang satu, wa ilahukum ilahu wahid di dalam ayat yang lain. Tetapi juga ada Allahus Somad. Apa bedanya wahid dengan ahad? Kalau orang itu menyatakan Allah Somad, wahid itu satu, kalau ahad satu-satunya. Wahid, isnen, salasa, arba, dan seterusnya. Tapi kalau ahad tidak ada terusnya. Orang yang menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, maka dia harus menjadikan Allah itu wahidun, menjadikan bahwa Allah itu nomor wahid, nomor satu. Artinya harus menomorsatukan Allah, menomorsatukan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Bukti bahwa dia qul huwallahu ahad. Misalnya ada dua kegiatan, melaku-melaku atau ngaji, maka yang dari Allah harus dinomorsatukan. Sedekah warisan bunti nomor siji. Maka yang nomor wahid adalah harus yang urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu sebagai bukti bahwa dia Allah adalah satu-satunya yang nomor satu. Semua untuk Allah itu dinomorsatukan sehingga nanti akan mewujudkan Allah Somad, Allah tempat bergantung, Allah menjadi andalannya. Tidak mengandalkan apapun, yang diandalkan hanya Allah. Tidak mengandalkan atasannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan anaknya, istrinya, atau kemudian mengandalkan pangkatnya, ijazahnya, dan tidak. Itulah salah satu makna dari Allahu Ahad. Ada sahabat yang ketika masuk Islam masih menggunakan kalung salib. Ketika di LG oleh Nabi, ini hanya kalung saja ya Rasul. Ketika dijelaskan ayat ini, saya tidak menyembah pendeta saya ya Rasul. Ini hanya untuk kenang-kenangan saja. Tetapi ketika ditanya, alaisa yahrum yuharrimuna ma'halallahu fatuharrimunahu wa yuhalluna ma'harramallahu fatahillunahu. Betul kamu tidak menyembah pendetamu, tetapi bukankah pendetamu menghalalkan sesuatu padahal itu haram, kamu ikut menghalalkan, dan pendetamu mengharamkan sesuatu yang halal, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kamu juga mengikuti. Iya, bala nggih ya Rasul, fatilka ibadatahu, itulah ibadah kamu. Jadi ibadah itu tidak mesti sholat itu ibadah, tetapi ibadah tidak hanya sholat, termasuk mentaati pemimpin yang salah itu dalam artian dia menghambakan kepada pemimpin meskipun dia salah. Ini yang nomor 3. Wan naurabiu pers. Yang nomor 4, sirkul mahabbah, cinta sirik dalam bercinta. Jadi nanti manajemen cinta itu ada di surat Taubah ayat nomor 24. Ibrahim 24 itu sajaratan toibatan, kalau Taubah 24 itu manajemen cinta nanti.
Syirik di dalam hal mahabbah, dalam bercinta. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi lan saperangan saka manusa man ana wong kang yattakhidhu dadiake min songko duni sakliyane Allah ya Allah anda dan tandingan-tandingan yuhibbunahum mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillahi sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Az-Zumar surat 39 ayat 45 wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun wa idza walan idza tatkalane dzukira disebut dia utarakan disampaikan Allahu nama Allah wahdahu satu-satunya ismazzat mereka hatinya terperanjat rodo gelo ismazzat hatinya kecewa qulubu atine alladzina la yu'minuna bil akhirati orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukiru lan tatkalane disebut dikatakan alladzina min dunihi selain nama Allah idza ujug-ujug mereka ya tafsirun bunga kabeh. Ketika hanya Allah, di Allah, di Allah, di Allah, ngopo kuwi mereka kecut itu. Tetapi kalau menyebut selain Allah, dia yastafsirun bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ngono. Betul nggih? Om Swastiastu. Salam kebajikan ngono lho. Oh, guru salame dhewe tok. Ketika Allah yang disebut mereka jengkel, tetapi ketika menyebut Allah selain Allah dia berbahagia. Juga kadang-kadang kita terjebak Pak inilah syirik yang sangat bagus itu. Ya bener sing ngetumsi ku salah. Nek orang nyambut gawe itu loh Ramadan. Ini juga sama Pak. Dan itu oleh telinga awam menurut dianggap biasa. Padahal itu sudah kemusyrikan. Jadi kemampuan dia bekerja ini menjadi tandingan disamakan dengan kekuasaan Allah untuk memberi. Nah aku nyambut gawe iki lho ora iso madheng. Jadi dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Maka tadi yang akan diampuni oleh Allah meskipun dosanya sepenuh bumi setinggi langit akan diampuni selama dia tidak musyrik. Nah, yang kemusyrikan itu kajiannya harus selalu ditekankan karena kasihan kepada kita sendiri dan kepada jamaah ketika mereka begitu rajin ibadahnya, tetapi ketika masih ada kemusyrikan dosanya tidak terampuni. Ketika dosa tidak terampuni menjadi hidupnya menjadi gelap. Kalau hidupnya gelap hatinya gelap, nah hati gelap tidak bisa melihat kebenaran. Karena tidak bisa melihat kebenaran, maka dia tidak tahu yang benar yang bagaimana. Yang dia tahu dia tidak melakukan, yang dia melakukan dia tidak mengetahui. Kalau hati sudah gelap, tidak bisa mengetahui mana yang benar. Kenapa tidak tahu? Hatinya petang, kurang tahu itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itulah yang dianggap benar. Wong ora tahu iro sing bener. Nah, ini sudah semakin gawat ketika orang sudah hatinya digelapi, dikotori oleh dosa yang paling dasar yaitu kemusyrikan. Demikian Bapak Ibu, kita mendapatkan atau baru kita membahas satu hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.